Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anca ingin bercerita tentang sesuatu yang mistis, tapi bukan di Parepare. Dia di kota lain ya. Ceritanya nanti di kota lain. Ya mungkin di Balikpapan, karena Anca ini seorang pernah jadi perantauan di Balikpapan, Kalimantan. Nah, dia ingin bercerita tentang sesuatu hal gaib yang ada di Balikpapan. Ya, ada pengalamannya di situ, pernah mengalami hal gaib ya. Pernah kerja di kapal Tanjung Manis, kapal barang ya. Jadi saya ingin Anca ini bercerita tentang hal gaib yang ada di Balikpapan. Bagaimana pengalamannya Anca? Tolong diceritakan. Jadi baik, saya akan bercerita tentang kejadian yang pernah saya alami ketika saya berada di perantauan di kota Balikpapan. Ya. Jadi begini, pada waktu itu Balikpapan belum terlalu kota. Ya. Jadi ketika itu kira-kira masih tahun-tahun 80-an dulu itu, saya masih kecil pada waktu itu, sekitar masih remaja pada waktu itu. Jadi ketika saya sedang tidur di dekat jendela, di situ saya ditinggalkan karena sebelumnya kita cerita-cerita dengan family atau keluarga, dengan keluarga. Saya tertidur di bangku, saya ditinggalkan. Jadi saya tinggal sendiri, baru jendela terbuka. Begitu jendela terbuka, ini karena ini ada di perantauan di Gunung Malang, masih sepi dari rumah-rumah, belum ada rumah-rumah sekitar di Gunung Malang itu, masih jarang-jarang rumah, masih banyak pohon-pohon, kayak hutan belantara begitu. Jadi ketika saya tidur itu pas jam 1 jam 2, jam 1 ke bukan setengah 2 itu, pada waktu itu ada sosok yang saya lihat itu sundel bolong. Ya. Sudah mengintip dari jendela karena itu ada besi yang penghalang di jendela, itu ada besi. Jadi sehingga itu sundel bolong itu mengintip. Saya juga terbangun karena saya ada bantal guling sebelah saya. Saya terbangun melihat itu sundel bolong, lihat begitu. Tidak lama dia menoleh ke belakang, dia kasih lihat itu di belakangnya bolong. Dia kasih lihat di belakangnya itu ada bolong. Baru balik lagi mengarah ke saya. Nah, saya tutup pakai bantal guling saya punya muka karena saya takut juga. Dia lihat-lihat terus. Sampai begitu itu yang saya lihat itu kukunya panjang. Yang saya lihat pakai baju warna putih. Baru di belakangnya baru lubang. Jadi pada waktu itu di tengah malam itu saya itu karena sendiri, saya takut dan tidak berani menoleh. Begitu. Anca tinggal sama siapa di situ, di rumah itu? Sendiri? Ketika itu masih ada keluarga. Masih ada keluarga, banyak keluarga di situ kumpul. Ya. Kenapa lama kumpul begitu cerita-cerita, akhirnya dia pergi, tinggalkan saya sendiri di dekat jendela. Saya lagi tidur di dekat jendela begitu. Jadi masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Kenapa Anca ditakuti sama sundel bolong itu? Kenapa Anca diganggu sama sundel bolong itu? Apakah ada dendam atau bagaimana? Tidak ada, cuma kebetulan saja dia datang
baku lihat-lihat, karena di sebelahnya itu ada rumah kosong. Ada rumah kosong di sebelah saya. Sebelah rumah maksudnya dari rumah itu, di sebelahnya samping rumah itu ada rumah kosong. Nah, tidak pernah waktu itu belum ada orang, masih ada rumah kosong ini. Jadi kadang-kadang orang juga melihat ada kuntilanak di atas pohon dekatnya itu rumah kosong. Jadi Nah, rumah itu angker. Kadang-kadang ketawa. Rumah itu angker nggak? Angker, kayak angker. Sepertinya juga ada yang mengintip dari jendela kalau ketika di rumah kosong itu. Iya, iya. Kalau saya tengah malam, kayak bau anyir begitu. Bau anjir ya. Iya, bau anyir. Berapa kali Anca didatangi sama Sundel Bolong? Kalau Sundel Bolong itu sekali. Tapi pernah juga saya didatangi makhluk yang berduri-duri. Makhluk berduri tinggi besar, seperti longgak begitu tinggi, baru berduri-duri seperti kerah kalau dilihat, tapi tinggi besar, Besar. seperti jin. Makhluk apa namanya itu? Mungkin kayak semacam genderuwo atau wewe gombel begitu, karena tinggi besar, badan berduri-duri. Ya, seperti itu. Jadi cuma satu kali diganggu sama Sundel Bolong. Ya, kalau Sundel Bolong ya satu kali, ketika berada di Gunung Malang saja. Pada waktu itu kan masih rumah itu masih jarang-jarang. Ya. Jadi lorong-lorong rumah juga belum ada. Maksudnya masih zaman dulu. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 80-an. Oh, 80-an, masih kecil. Jadi Anca masih kecil ini. Masih remaja. Iya, iya. Masih remaja pada waktu itu. Anca enggak jatuh sakit. Tidak. Nah, pernah juga di tempat yang sama saya disembunyi sama kuntilanak. Di bawahnya itu saya disembunyi, di bawahnya kuntilanak, kain putih. Lama saya baru diketemukan. Iya. Ya, jadi lama baru diketemukan sama orang-orang. Itu sekitar zaman dulu jadul, masih zaman jadul. Jadi tempat yang sama, Gunung Malang juga. Jadi Anca tinggal di Gunung Malang. Iya, Gunung Malang pada waktu itu. Pernah juga saya itu, kalau orang di sini bilang itu baka-baka, anginnya itu di tempat kandang ayam. Baka-baka itu kalau orang bilang bahasa sininya baka-baka tuh. Di bawahnya kandang ayam saya ditemukan juga. Saya di center baru lama ditemukan di center di itu. Di sekitar rumah itu juga. Jadi pada waktu itu masih jarang rumah-rumah, belum ada rumah. Iya, iya. Tidak seperti sekarang kan padat. Sekarang hampir tidak ada hutan sekarang. Dulu kan masih ada hutan-hutan. Kayak masih perkampungan begitu. Walaupun kota, dulu juga masih ada hutan-hutan. Kalau sekarang kan padat semua di Balikpapan itu, hampir tidak ada hutan lagi, semuanya terisi oleh rumah-rumah. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi begitu cerita Anca. Pengalaman Anca di Balikpapan. Ya, di Cerita horor. Balikpapan juga itu dulu di dekat kuburan. Saya juga pernah tinggal di dekat kuburan di Balikpapan. Yang saya pernah lihat itu sosok
berambut panjang, hidungnya mancung. Ya, saya sangka perempuan biasa, Ya. ternyata makhluk halus. Dia bilang begini, "Cowok mau kemana cowok? Cowok godain dong, cowok." Begitu, godain dong katanya. Ternyata bukan makhluk biasa, karena ketika pagi hari namanya wanita tersebut itu ada di kuburnya. Nah, bersama foto yang diberikan oleh dia. Kemudian saya datangi rumahnya, di orang tersebut yang dia kasih alamatnya ke saya dan juga kepada teman-teman saya yang lain. Pagi harinya saya datangi di tempatnya, di rumahnya. Dia disambut oleh orang di rumahnya, oleh saudara-saudaranya. Dia bilang itu sudah meninggal katanya. Iya. Dengan orang tuanya yang perempuan juga bilang sudah meninggal katanya. Ini kuburannya ada di sini, tepat di tempat yang saya ketemu dengan perempuan tersebut ini. Jadi kira-kira begitu. Nah, begitulah cerita pengalaman Anca di Balikpapan. Kita gaib yang dialami di Balikpapan. Memang kalau dilihat menyeramkan juga ya, ketemu sama sundol bolong. Tapi kalau saya belum pernah ketemu. Tapi kalau filmnya pernah saya lihat, memang sosoknya itu mengerikan sekali. Sundol bolong itu punggungnya bolong sampai tembus ke depan. Ya, itulah cerita Anca. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.